Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam semua kaum muslimin, semoga semua sehat walafiat, dan segala urusan dimudahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Masih tetap bersama channel Hidayah Hikmah. Konten video kali ini tentang surah Ar-Rod yang artinya guru atau petir atau kilat. Surat Ar-Rod surah ke-13 dalam Mushaf Al-Quran, yang terdiri dari 43 ayat dan digolongkan sebagai surat Makkiyah. Surat ini dinamai Ar-Rod karena di dalamnya mengandung pembahasan tentang petir, kilat, halilintar, dan penurunan hujan dari awan yang tercantum dalam ayat 12 dan 13. Namun secara garis besar, surat Ar-Rod menekankan ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada umatnya mengenai hukum, sebab, dan akibat. Allah tidak akan pilih kasih dalam menetapkan hukuman kepada ciptaannya. Balasan atau hukuman merupakan konsekuensi dari ketaatan dan keingkaran terhadap hukum Allah. Surat ini juga membahas tentang tauhid, peran seorang nabi, balasan serta bantahan terhadap berbagai pendapat orang-orang musyrik yang sesat, dan bagaimana orang-orang yang beriman akan menerima balasan yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah ini, ayat 12 dan 13, yang artinya, Dialah Tuhan yang memperlihatkan kilat kepadamu, untuk menimbulkan ketakutan dan harapan, dan Dia menjadikan awan mendung. Ayat ke-13 yang artinya, dan guru itu bertasbih dengan memuji Allah. Demikian pula, para malaikat karena takut kepadanya, dan Allah melepaskan halilintar, lalu menimpakannya kepada siapa yang Dia kehendaki, sedang mereka berbantah-bantahan tentang Allah, dan Dialah Tuhan yang maha keras siksanya. Tafsir surah Ar-Rad ayat 12 berbicara mengenai fenomena langit, yakni hujan. Hujan selalu didahului oleh petir dan kilat. Kadang hal itu menimbulkan ketakutan, namun terkadang menimbulkan harapan. Di sini juga dimukakan kajian secara saintifik. Dialah Tuhan yang memperlihatkan kilat, yang menimbulkan ketakutan disambar petir bagi orang-orang yang sedang berada di alam bebas atau bepergian. Tetapi kadangkala kilat dan petir itu menimbulkan harapan bagi orang lain seperti para petani yang mengharapkan turunnya hujan untuk mengairi sawah dan ladangnya. Demikian pula segala sesuatu di dunia ini, kadang-kadang dipandang baik karena dibutuhkan pada masa-masa tertentu, dan kadangkala dipandang buruk mengingat kemudaratan yang mungkin ditimbulkannya. Allah pula yang mengadakan awan mendung yang mengandung air hujan dan karena beratnya, maka awan tersebut tercurah ke permukaan bumi turun menjadi hujan. Menurut kajian saintis, terbentuknya awan-awan mendung, thundercloud, kilat, guruh, dan halilintar, sebagaimana diungkapkan dalam Al-Quran, sejak awal diyakini oleh banyak ilmuwan merupakan fenomena alam yang mempunyai hubungan yang erat dengan proses kejadian hujan dan atau badai yang sering terjadi di permukaan bumi. Fenomena ini adalah salah satu tanda kekuasaan dan keperkasaan Allah. Qatadah mengatakan, telah diceritakan kepada kami bahwa pernah ada seorang lelaki yang ingkar kepada Al-Quran dan mendustakan Nabi, lalu Allah mengirimkan halilintar untuk menyambarnya hingga binasa. Kemudian Allah menurunkan firman-Nya, dan Allah melepaskan halilintar. Ar-Rad 13 hingga akhir ayat. Sehubungan dengan asbabun nuzul ayat ini, ulama tafsir menceritakan kisah Amir ibnu Tufail dan Arbad ibnu Rabiah ketika keduanya tiba di Madinah dan menghadap kepada Rasulullah. Lalu keduanya meminta separuh dari urusan itu buat mereka berdua kepada Rasulullah, tetapi Rasulullah menolak permintaan mereka berdua. Maka Amir ibnu Tufail berkata kepada Rasulullah, "Ingatlah, demi Allah, sesungguhnya aku benar-benar akan memenuhi kota Madinah untuk memerangimu dengan pasukan berkuda dan pasukan jalan kaki." Maka Rasulullah menjawabnya, "Allah pasti menolakmu melakukan hal tersebut, demikian pula orang-orang Ansar." Kemudian keduanya berniat akan membunuh Rasulullah. Untuk itu, salah seorang dari keduanya mengajak Rasulullah berbicara, sedangkan yang lainnya menghunus pedang untuk membunuh Rasulullah dari arah belakang. Akan tetapi, Allah melindungi diri Rasulullah dari perbuatan keduanya dan menjaganya. Akhirnya keduanya pergi meninggalkan kota Madinah, lalu berkeliling menemui kabilah-kabilah Arab Baduy.
mengumpulkan orang-orangnya buat memerangi Rasulullah, maka Allah mengirimkan awan yang mengandung halilintar kepada Arbat. Kemudian Arbat mati terbakar di sambar halilintar. Adapun Amir ibnu Tufail, Allah mengirimkan penyakit taun kepadanya. Akhirnya tubuh Amir terkena penyakit bisul yang besar, sehingga Amir merintih-rintih kesakitan dan berkata, "Hai keluarga Amir, aku terserang bisul seperti bisul punuk unta, dan kematianku sudah dekat, yaitu di rumah keluarga Saluliyah." Akhirnya matilah keduanya. Terima kasih yang telah menonton video ini, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya.